Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita pernah mendengar ungkapan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita mendengar ayat ini, kalau secara harafiah kita tarik, ini menjadi sebuah alasan untuk bisa membuat orang-orang tertentu, orang kaya bisa tersinggung. Apakah ini hanya berkaitan dengan kekayaan sampai akhirnya seseorang tidak bisa masuk surga? Harapan untuk bisa masuk surga itu tentunya tidak hanya orang-orang tertentu yang memiliki harapan. Semua orang berharap. Kalaupun ada orang-orang yang di luar, orang yang beragama mungkin, mereka beranggapan bahwa tidak ada dan tidak mungkin ada yang namanya kehidupan kekal. Tidak mungkin ada surga ataupun ada neraka. Lepas dari ada orang beranggapan, masa sih orang Bapa atau Allah yang pengasih menyediakan neraka untuk menghukum manusia? Di mana kasihnya? Lepas dari itu semua, saudara, kita melihat bahwa suatu ajaran yang diberikan oleh Yesus terkait masalah kehidupan kekal atau kerajaan surga, itu bukan sesuatu yang fantasi. Itu bukan sesuatu yang disampaikan hanya sebatas pengajaran tanpa ada isinya. Karena sebenarnya inilah kehidupan yang sesungguhnya. Di mana kita diperhadapkan dengan kondisi hari ini adalah sesuatu yang sebenarnya hanya sebentar kehidupan di bumi. Di mana kita akan menemukan realita yang sesungguhnya bahwa hidup kita ini adalah manusia-manusia kekal. Manusia-manusia yang dirancang mengalami kekekalan, saudara. Naif kalau kita berpikir bahwa manusia kalau ketika dia mati semua sudah selesai. Bagi orang tertentu yang saya katakan tadi, bagi orang tertentu ya silakan mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada surga, tidak mungkin ada neraka. Atau pandangan yang lain, tidak mungkin Allah yang penuh kasih, yang adalah kasih, menyediakan neraka sebagai hukuman dan rela memandang mereka tersiksa. Lepas dari pandangan itu semua, tetapi kekekalan kerajaan surga maupun neraka itu nyata, real. Dan kita akan diperhadapkan dengan hal yang demikian. Hanya saja saudara, kalau hari ini dikatakan bahwa Yesus mengajar orang kaya sukar masuk surga, ini tentunya memiliki alasan. Orang kaya sukar masuk surga bukan berarti tidak boleh atau tidak bisa masuk surga. Orang kaya sukar masuk surga karena kekayaan sering mengikat manusia untuk mau tetap tinggal menikmati bumi. Orang kaya sukar masuk surga karena hatinya terikat di sana. Kekayaan itu menjadi berhala, menggantikan posisi Allah. Dan hati-hati juga saudara. Jangan karena secara lisan kita melihat, membaca bahwa orang kaya sukar masuk surga dan sepertinya orang miskin mudah masuk surga. Sampai di ayat bagian lain Alkitab berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wah, ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Orang kaya sukar masuk surga. Orang miskin dikatakan bahwa mereka harus berbahagia. Karena Tuhan menyediakan kehidupan kekal, kerajaan Allah. Apakah benar demikian orang miskin berbahagia karena mereka pasti masuk surga? Oh ini saudara, kalau sampai benar demikian, saya pikir Tuhan tidak adil. Kenapa saudara? Karena bisa saja orang miskin sama posisinya dengan orang kaya. Kita tidak diberikan kemudahan karena kita miskin, kita punya kekurangan dan lain sebagainya. Dengan begitu kita punya alasan untuk berkata, Tuhan aku kan miskin di bumi, jadi aku bisa
masuk surga dengan otomatis karena Tuhan yang mengatakannya. Saudara, makanya kalau kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, bacalah dengan seksama, mengertilah dengan benar. Lihatlah konteksnya, agar kita tahu kenapa Yesus mengajarkan demikian. Dalam konteks orang kaya sukar masuk surga karena awalnya ditawarkan, kalau engkau mau sempurna, jualah segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Hasilnya berikan kepada orang miskin. Dan kamu ikut aku. Kenapa Yesus menantang orang muda yang kaya ini menjual semua hartanya agar mengikut Yesus? Karena Yesus mau melihat hatinya. Hatinya terikat dengan kekayaan atau tidak. Kalau hati kita terikat dengan kekayaan, sulit kita ikut Yesus. Sulit. Kita tidak mudah mengikuti Yesus. Bawaan kita adalah mengusahakan agar kita menikmati kenyamanan, zona nyaman kita, menikmati harta benda kita, yang akhirnya kita tidak lagi menikmati kenyamanan di hadirat Allah. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya tertuang kepada satu hal, kepuasan-kepuasan daging kita. Jadi nanti larinya ke sana. Orang kaya yang hatinya melekat kepada harta, nanti bawaannya ke sana, memuaskan hawa nafsu. Tetapi kalau orang kaya tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan harta benda, tidak terikat dengan kekayaan, bisa dipastikan harta yang dimiliki akan menjadi berkat bagi banyak orang. Harta yang dia miliki, dia mampu aplikasikan, dia mampu bagikan bagi setiap orang. Bahkan dia mampu memberi bagi Tuhan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud orang kaya itu bukan tidak bisa atau tidak boleh. Hanya sukar, karena sukarnya tidak melekat dengan harta. Sukarnya orang kaya adalah jangan sampai hatinya bisa melekat. Karena kalau orang kaya melekat hatinya kepada harta, itu yang repot, saudara. Nanti bawaannya pemuasan hawa nafsu. Sedangkan orang yang dipenuhi hawa nafsu tidak mungkin menerima kerajaan Allah. Nah, kalau bagaimana kita melihat orang miskin yang dikatakan di Matius dalam pengajaran Yesus, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Orang miskin yang dimaksud adalah bagaimana kita orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang tidak merasakan apapun, tidak ingin menikmati apapun selain Allah itu sendiri. Jadi kalaupun kita miskin hari ini, tapi kalau hidup kita pun tidak mencari Allah, tidak bergairah kita hari ini adalah untuk bagaimana supaya kita tidak dianggap enteng oleh orang. Ada kan orang miskin, jiwanya itu sebenarnya jiwa yang tidak mau dianggap miskin. Oh, saya tidak mau dianggap miskin. Saya mau, saya dihormati, saya dianggap. Saya mau, walaupun saya miskin, saya harus dihargai. Jadi dengan segala cara, menggunakan apapun, model apapun, demi harga diri dan lain sebagainya. Ini pun tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena kemiskinan yang dimaksud, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, adalah mereka yang tidak merasa tidak punya apa-apa. Orang yang tidak merasa bahwa hidupnya ini memiliki apapun, hanya Tuhan yang dimiliki. Itulah yang seharusnya kita miliki. Sama dengan orang kaya, seharusnya harta abadinya adalah Tuhan itu sendiri. Orang miskin pun demikian, bahwa miskin yang dimaksud adalah kita tidak lagi memiliki apapun selain Tuhan. Maka di sana klop yang dikatakan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak lagi membeda-bedakan antara miskin dan kaya. Kita mari fokus bahwa kalau kita
tidak menjadikan Allah harta kita satu-satunya, otomatis kita tidak bisa mengalami keselamatan. Karena pada akhirnya orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan satu-satunya harta akan menjadikan dunia ini satu-satunya kebahagiaan dan hartanya. Jadi pilihan itu di tangan kita. Mau kita miskin jasmani, kaya secara materi, miskin materi, atau kaya secara materi, atau kaya mapan dan lain sebagainya. Itu bukan lagi soal yang topik utama untuk kita bahas. Yang perlu kita bahas hari ini adalah apakah hatimu melekat di sana atau tidak? Apakah hatimu memiliki harta abadi yaitu Tuhan itu sendiri atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perenungan hari ini, jadilah orang yang bijaksana. Mari kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksananya kita di mana? Ketika kita mampu bersikap, satu-satunya kehidupan kita itu hanya Tuhan. Satu-satunya harta kita itu hanya Tuhan. Tuhanlah sumber segalanya dalam hidup kita. Kita akan berjuang kita untuk menemukan Tuhan, karena dialah harta kita yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita, agar kita bisa menemukan apa yang seharusnya kita temukan. Amin.